Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kita bertemu lagi ya ini dalam keadaan insya Allah sehat semua. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe. Jadi aku tuh jarang update video ya akhir-akhir ini, tapi subscriberku tuh naik pelan-pelan gitu. Aku mengapresiasi diriku sendiri gitu karena apa yang aku berikan itu ternyata banyak yang tertarik gitu. Jadinya seneng aja sesuatu yang kita buat itu bermanfaat untuk orang lain tuh bagiku sangat menyenangkan sih gitu. Khususnya pada para pejuang UKAI bulan Juli kemarin ya. Kalau nggak salah tanggal 13 ya, itu adalah pengumuman. Semoga semuanya lulus 100% di kampus masing-masing, hasilnya juga memuaskan, terus habis itu kalian dapat pekerjaan yang sesuai dengan kemauan kalian, keinginan kalian kayak gitu. Oke? Terus buat pejuang UKAI tahun depan gitu, bulan Februari atau kalau enggak Januari, semoga dimudahkan, diberi kelancaran. Nah, mulai sekarang nih kalian harus mencicil sedikit demi sedikit belajar terkait dengan soal-soal UKAI itu seperti apa. Nah, ternyata soal-soal UKAI kemarin itu tidak akan jauh berbeda dengan soal-soal UKAI yang kemarinnya lagi gitu. Jadi intinya tuh sama, soalnya itu seperti itu kayak gitu ya. Nah, di sini aku akan men-spill. Jadi ini judulnya adalah spill tipis-tipis model soal UKAI Juli 2023. Nah, di sini aku tuh cuman dapet intinya aja, jadi kayak perhitungan EOQ gitu. Nanti semua soalnya itu adalah kemungkinan adalah sedikit berbeda dengan soal UKAI, tapi intinya sama, poinnya sama, penyelesaian sama, cuman dia akan berbeda di kalimatnya, entah kalimatnya atau optionnya. Karena dari soalnya ini aku membuat gitu, aku dari sumber lain atau aku buat sendiri, ada beberapa yang aku buat sendiri, tapi intinya sama, dia akan mengarah ke situ gitu. Jadi teman-teman cukup memahami konsep, memahami inti, memahami materi. Ketika kalian materi sudah paham, intinya sudah dapat, itu kalian akan memudahkan mengerjakan soalnya gitu. Oke? Kita mulai ya teman-teman dari perhitungan EOQ. Oke, di sini intinya tuh temanku tuh bilang yang keluar adalah perhitungan EOQ gitu. Soalnya aku nggak tahu, sama sekali aku nggak tahu seperti apa. Jadi ini aku bikin sekreasi mungkin gitu. Enggak, ini ada beberapa yang aku ambil dari sumber lain gitu, tapi aku ubah kalimatnya. Karena ketika aku mendapatkan inti itu tidak mungkin aku share secara gamblang intinya yang di share temanku tuh seperti ini. Aku nggak ingin seperti itu. Kenapa? Itu termasuk plagiat. Aku menghargai kreasinya dia, aku menghargai hasilnya dia gitu. Ketika aku mau share, ketika aku mau men-sharing kepada teman-teman di YouTube gitu, aku merubah bagaimana biar intinya itu sama tapi tidak plek-ketiplek gitu. Karena saya kecewa ada beberapa kreasi atau hasilku itu diplagiat, dipakai oleh bimbel lain kayak gitu. Jadi ada rasa gimana gitu, kenapa menyayangkan sekali, kenapa tidak merubah dulu dengan kalimatnya sendiri gitu. Oke, di sini aku mau spill terkait dengan soal perhitungan EOQ gitu. Nah, EOQ itu rumusnya di bawah ya. Ini agak sulit, nanti aku bikin tulisan tangan ya. Oke, di sini soalnya gini, penggunaan infus RL di rumah sakit X itu sejumlah 120.000 botol. Jika diketahui harga infus RL adalah 20.000 tiap botolnya, harga pemesanan obat itu 1.000 per pesan, biaya penyimpanan itu 30%, maka perhitungan banyaknya obat yang dipesan berdasarkan EOQ atau Economic Order Quantity adalah. Nah, teman-teman di sini kalau kalian tahu ya, ada dua, ada EOQ dan ada EOI. Kalau EOQ itu adalah Economic Order Quantity. Di sini ada kata-kata quantity. Berarti nanti hasilnya itu akan menunjukkan kuantitas dalam artian jumlah. Ya, entah itu berapa botol, berapa tablet, berapa box, terserah. Yang penting itu quantity. Ya, berhubungan dengan jumlah. Nah, terus ada namanya EOI.
EOI, Economic Order Interval. Itu artinya nanti pemesanannya tuh berapa gitu. Dalam artian berapa tuh apa? Berapa periodik ya. Sehingga kita akan tahu kapan perlu dilakukan pemesanan ulang gitu. Misalnya, tiap 3 bulan sekali pemesanannya. Ternyata tiap 4 bulan sekali. Itu nanti larinya ke EOI gitu. Nah, ini ke EOQ berarti nanti terkait dengan kuantitas, ada jumlah. Dengan rumusnya adalah akar 2 kali U kali O dibagi H kali C. Nah, O itu apa sih? O dan U itu apa sih? Gitu. U itu menunjukkan use. Ya, di sini aku itu langsung mengetahuinya 120.000 ya. Ini adalah use. Use dalam artian bahasa Indonesia adalah penggunaan. Oke. Kemudian ada O. O itu apa? O itu adalah order. Artinya apa? Biaya pemesanan. Oke. Kemudian ada H. H itu adalah persentase penyimpanannya. Kemudian ada C. C itu terkait dengan harga obatnya. Oke. Ini kalau kalian bingung lihat yang ini, EOQ, akar dari ini nih, lihat ini aja. Nah, rumusnya EOQ itu adalah 2 kali U dikalikan O baru dibagi H kali C. Diakarkan. Jadi hitung dulu yang atas. 2 kali use kali O adalah biaya pesannya berapa dibagi dengan penyimpanan dikalikan harga obatnya gitu. Setelah dapat semua yang di dalam akar, itu baru diakarkan. Nah, ini aku udah dapat langsung, itu hasilnya adalah akar 40. Jadi akar 40 adalah 40.000. Jadi hasilnya adalah 200 gitu. Oke, di sini jawabannya berarti apa? Jawabannya yang D. Karena D itu apa? Dudung. Gading. D itu adalah dondong. Oke. Jadi di sini adalah EOQ terkait dengan kuantitas. Kalau EOI berkaitan dengan interval pengadaannya. Jadi periodiknya gitu. Nah, di sini aku nulis rumusnya EOI adalah akar dari 2 kali O dibagi dengan U kali H kali C. Yang berbeda apa di sini? U-nya turun. Ya, jadi use-nya penggunaannya itu ada di bawah. Nanti hasilnya adalah dalam satuan, entah itu bulan 2 kali dalam sebulan, 4 kali dalam sebulan dan sebagainya. Oke ya. Oke, clear ya ini ya. Nanti bisa di-scroll lagi teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke perhitungan ICER. Nah, ada 2, ada ICER, ada ACER. Oke, kalau ICER itu dia membandingkan misalnya efektivitas antara penggunaan obat A dengan obat B, terus ada efektivitasnya, ada biayanya. Oke, kalau misalnya ACER itu lebih ringan lagi, jadi nggak ada pengurangan. Oke, kalau ACER itu cuma total biaya dibagi dengan lama perawatan. Misal, kalau ACER ketika menggunakan ceftriaxone ya dengan biaya 400.000, pasien itu dirawat selama 3 hari. Sedangkan kalau dia itu pakai cefotaxime dengan biaya 300.000, pasiennya cuma dirawat 2 hari gitu. Itu ACER-nya berarti tinggal 300.000 dibagi 2, 400.000 dibagi 3. Tergantung siapa, ceftri atau ke cevo. Nah, seperti itu kadang mengecoh teman-teman. Aku tekankan sekali lagi ya di sini terkait dengan option pada soal-soal UKAI, itu setiap option itu akan memiliki jawaban yang sekiranya menurut kita benar. Ya, kenapa? Karena di option UKAI itu misalnya jawabannya harusnya C, tapi jawaban A sama B itu ketika kamu hitung itu mesti ada. Maksudnya ketika kamu hitung dengan rumus lain yang kalian terkecoh, misalnya kebalik ngitungnya, tapi jawabannya itu ada di situ. Entah itu A, B, D, atau E. Kenapa? Itu adalah jebakan. Jadi di soal UKAI itu mesti ada alasan kenapa option A itu dimasukkan di situ, kenapa option B itu dimasukkan di situ, gitu. Walaupun yang benar adalah option C. Oke, di sini terkait dengan ICER.
Yang ditanyakan adalah berapa ICER pengobatan dengan obat Z terhadap obat X. Oke, berarti di sini yang dilihat dulu teman-teman. Kalau aku menghafalinya, biaya siapa yang paling gede? Oh, biaya Z. Berarti Z dikurangi dengan X. Kemudian efektivitasnya sama, Z dikurangi dengan efektivitas X. Nah, ini ICER adalah cost dari Z dikurangi dengan cost dari X dibagi efektivitas Z kurangi efektivitas C. Oke, berarti di sini yuk masuk ya. Berarti ini adalah 381.000 dikurangi dengan 320.000. Oh, ini aku kurung ya. Dibagi dengan 61%. 61 dikurangi dengan 35. Dikurangi dengan 35%. Oke. Berarti ICER-nya sama dengan 60. Berapa? 61.000 dibagi dengan 26%. Ya. Jadinya hasilnya berapa? 60. Sebentar. Saya juga belum hitung. Jadi kita hitung sama-sama ya teman-teman. 61.000 dibagi dengan 26. 26% itu 0,26 ya. Berarti 61.000 dibagi 0,26. 234,615. Ada nggak jawabannya? 23. Oh, ada jawabannya yang A. Aman. Jadi jawabannya aman. Oke, aman ya teman-teman. Di sini bisa membedakan antara acer icer. Di sini aku cuman masukin icer aja ya. Nanti kalau acer teman-teman bisa lihat di rumus-rumus biasanya gimana. Gampang kok. Jadi kalau misalnya ditanya efektivitas menggunakan Sevo misalnya dengan sekian hari perawatan, kemudian biaya sekian, ya tinggal bagi. Jadi kamu untuk melihat satu hari itu mengeluarkan biayanya berapa gitu. Oke, siap ya, aman? Lanjut. Di sini terkait dengan obat GI kontraindikasi pada ibu hamil. Ini. Nah, ini soal yang aku bikin sendiri nih. Pasien wanita sedang hamil 5 bulan dan mengalami tukak lambung. Obat yang dikontraindikasikan pada pasien tersebut adalah, nah, ini kata-katanya adalah ada hamil, kemudian tukak lambung, dan dikontraindikasikan. Ada 3 kata kunci. Ingat ya, hamil, tukak lambung, kemudian dikontraindikasikan. Nah, jawaban A, antasida, itu benar. Dia golongan obatnya, dia kategori C. Ranitidin golongan kategori B. Misoprostol, ini X. Paracetamol, dia B. Loratadin dia juga aman. Nah, tapi di sini adalah tukak lambung. Tukak lambung adalah obatnya A, B, dan C. Jadi D dan E itu otomatis kita eliminasi, ya kan? Enggak ini. Enggak juga, gitu kan? Oke, antara antasida, ranitidin, misoprostol. Berarti yang dikontraindikasikan siapa? Misoprostol. Kenapa misoprostol? Alasannya dia akan menyebabkan kontraksi uterus, ya. Jadi ini obat ini itu banyak disalahgunakan untuk aborsi, gitu. Karena ini kasusnya itu banyak sekali di lapangan gitu, beli misoprostol dengan berbagai merek, mau misalnya merek X gitu, kandungannya misoprostol. Banyak banget orang-orang yang mencari seperti itu. Nah, nanti kalian sebagai apoteker kalian harus jeli kayak gitu. Ini bener apa enggak ya obatnya dipakai dengan sesuai dengan indikasi apa enggak ya, disalahgunakan apa enggak ya, itu kalian harus memahami taktik-taktik seperti itu. Nah, misoprostol itu paling aman, ya usah diberikan kok, dia nggak ada resep gitu. Sebenarnya dia bukan
antibiotik juga bukan, tapi lebih amannya daripada disalahgunakan jangan diserahkan ya. Tapi ya ada sih beberapa yang mau menyerahkan, tapi kayak gitu kan menyalahi kode etik kita sebagai apoteker itu. Oke, lanjut. Ini poinnya adalah mata gatal, mata berair merah, dan dia itu tuh hobinya renang gitu. Nah, kasusnya gini, seorang remaja laki-laki datang ke apotik mengeluhkan mata merah, gatal, dan berair. Aktivitas sehari-hari itu hobi berenang dan baru saja selesai berenang 1 jam yang lalu. Kemudian obat yang disarankan oleh apoteker untuk mengatasi keluhan tersebut adalah apa nih? Ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Oke, kata kuncinya di sini adalah dia itu mata merah, gatal, kemudian berair. Nah, ini kan kata kuncinya kan? Nih, ini kata kunci pertama. Ini kata kunci pertama. Terus habis itu kata kunci kedua, dia itu hobi berenang dan baru saja selesai renang 1 jam yang lalu. Nah, kalian kalau seperti ini, itu langsung berpikirnya apa? Oh, pasiennya kenapa? Woi, pasiennya. Gitu. Apakah kemasukan debu? Kemasukan hewan? Atau dia itu karena kena air kolamnya? Nah, di situ kan kalian harus berpikir seperti itu. Oh, kemungkinan kalau misalnya orangnya habis renang berarti kan dia terkena air di kolamnya gitu. Air di kolam itu kan padahal dia mengandung apa? Kaporit, dia ada ada obatnya lah kayak gitu. Terus habis itu airnya juga tidak bersih gitu. Nah, itu kuncinya. Terus kok misalnya nanti kasusnya itu adalah seorang yang habis berkendara kayak gitu. Nah, sebentar ya, kita pause dulu. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini tadi kata kuncinya mata merah, gatal, berair, baru selesai renang 1 jam yang lalu. Berarti ini kemungkinan karena apa? Karena iritasi, kan matanya merah, dia gatal dan berair. Ini belum ada indikasi infeksi ya, karena belum ada kotoran yang keluar dari mata, dia cuma merah, gatal, berair. Berarti dia masih keiritasi ringan. Nah, berarti ini adalah obat yang diberikan untuk mengatasi mata merah atau iritasi. Nah, kita lihat option A, sodium hyaluronat, dia untuk pelumas mata. Jadi untuk mata kering gitu. Terus habis itu hidroksipropil metil selulosa itu juga sama. Jadi untuk mata kering, dry eyes. Nah, apa sih bahasa Inggrisnya, mata kering deh kayak gitu ya. Kemudian ada napazolin HCl, kemudian ada sodium klorid, ada potasium klorid. Nah, ini jawabannya yang mana? Kalau sodium hyaluronat untuk mengatasi mata kering gitu, atau dia kekurangan cairan mata, hidroksipropil metil selulosa juga sama. Napazolin HCl itu digunakan untuk mengatasi mata merah karena iritasi. Kemudian sodium klorid sama potasium klorid itu biasanya digunakan secara kombinasi. Jadi ada satu merek itu isinya itu, dia untuk mengatasi juga apa? Dia untuk mengatasi mata kering gitu, mata kering dari iritasi. Jadi di sini yang lebih tepat jawabannya adalah napazolin HCl. Nah, ini di salah satu merek, kalau kalian perhatikan merek Tutkul ada Tutkul gitu. Apa kira-kira? Tutkul. Nah, itu isinya itu untuk mengatasi mata merah karena iritasi tuh. Terus kalau sodium hyaluronat juga nanti ada satu merek Terus hidroksipropil metil selulosa juga sama mereknya dry eyes. Kemudian potasium klorid sama sodium klorid ada satu merek Nana, ada 2. Oke, cukup kalian nanti searching aja ya kira-kira apa namanya gitu. Oke, lanjut. Nomor 5 adalah mekanisme dari methotrexate. Nah, ini aku kurang tahu ini methotrexate-nya kasusnya pasiennya cancer atau pasiennya RA ya, tapi di sini aku bikin soalnya terkait dengan RA. Seorang pasien X mendapatkan terapi methotrexate untuk mengatasi rheumatoid arthritis yang dialami. Bagaimanakah mekanisme dari RA? Methotrexate. Jadi apa di sini? Di sini mekanismenya apa, Cai?
Oke, jawabannya menghambat reduktase asam dihidrofolik. Jadi dia menghambat reduktase asam dihidrofolit. Berarti nanti berhubungan dengan efek samping apa? Sorry teman-teman, ini aku pakai nggak pakai laptop ya, jadi agak nutupin gitu ininya. Jadi nanti ini mekanismenya inhibitor reduktase asam dihidrofolik. Nah, ada kata-kata dihidrofolik, folik berarti dia berhubungan dengan efek samping anemia, ya kan? Karena apa? Karena anemia itu karena methotrexate itu kan mekanisme menghambat dari reduktase asam dihidrofolik. Jadi ketika dihambat, asam dihidrofoliknya juga akan berkurang gitu kan? Kalau aku berpikirnya logikanya gitu. Oh, berarti dari situ nanti terjadi efek samping kekurangan asam folat yang menyebabkan anemia. Maka antidotum atau untuk mencegah efek samping tersebut ditambahkan dengan apa? Asam folat. Sorry, ini kok. Oke, aku nggak bisa ngetik ya, ini asam folat nanti. Oh, bisa. Asam folat. Oke, paham ya? TNF alpha itu yang biologik. Lanjut. Nah, monitoring ACI dan spironolakton. Seorang pasien yang diagnosis dokter menderita hipertensi dan diberikan kombinasi obat spironolakton dan captopril. Untuk mencegah efek yang tidak diinginkan, maka dilakukan monitoring. Monitoring tersebut adalah dengan pemantauan apa? Oke, di sini kita lihat teman-teman, efek samping dari ACI sendiri apa? Spiro itu apa? ACI itu menyebabkan apa? Hiperkalemia. Spiro itu adalah diuretik dengan hemat kalium, berarti dia efek sampingnya adalah hiperkalemia. ACI juga hiperkalemia. Hiperkalemia dikombinasi dengan sesama hiperkalemia dengan efek samping yang sama, dia menyebabkan efek samping apa? Ya hiperkalemia, ya. Jadi jawabannya apa? Yang B, kalium, bukan kalsium ya. Kalsium itu tulang. Nah, terus yang ada yang nanya, kenapa nggak natrium? Kan natrium itu berhubungan dengan hipertensi. Nah, bener, oke. Natrium itu berhubungan dengan hipertensi. Kalau kebanyakan makan garam, dia akan menyebabkan tensinya naik, ya kan? Kalau makan micin terlalu banyak, makan ciki terlalu banyak, nanti tensinya naik. Kalau misalnya makan asin yang terlalu banyak, nanti tensinya naik, bener. Tapi di sini kasusnya adalah ACI dan spiro, ya, yang dimonitoring adalah kaliumnya. Oke, kalsium itu berhubungan tulang, magnesium bukan. Kenapa nggak bradikinin? Bradikinin itu benar ACI, tapi dia lebih ke ACI tok, ya. Di sini sedangkan kombinasinya ACI dan spiro. Spiro itu tidak menyebabkan efek samping batuk kering. Yang menyebabkan batuk kering itu hanya si captopril aja gitu. Jadi lebih tepatnya dia adalah kalium. Oke, next. Gambar VVM ditanyakan manakah yang harus didahulukan. Oke, di sini kalau dari ceritanya itu ada beberapa botol gitu dengan VVM-nya diketahui. Jadi misalnya dengan A itu ada sekian botol. Misalnya ya, ini A ada 10, B ada 5, C ada 3, D ada ulangi ya. A ada 10, B ada 5, C ada 4, D ada 2 misalnya. Oke. Nah, terus yang ditanya terkait dengan jumlah obat, jumlah injeksi atau vaksin yang harus didahulukan. Nah, kalau kategori A, dia itu segi 4-nya lebih terang dari lingkaran. Itu artinya apa? Masih bisa digunakan bila belum kadaluarsa. Dalam artian A ini masih baik-baik aja, is okay. Kamu nggak harus didahulukan sekarang, nggak apa-apa. Pokoknya disimpan sesuai sampai tanggal kadaluarsanya datang, dia bisa digunakan gitu. Kalau yang B itu gunakan vaksin lebih dulu bila belum kadaluarsa. Intinya dia dahulukan dulu. Segi 4 berubah berwarna gelap
tapi lebih terang dari lingkaran. Intinya dia lebih terang dulu deh dari lingkaran, walaupun dia menggelap. Oh berarti dia harus dahulukan nih biar nggak cepat rusak nih gitu, biar nggak semakin rusak gitu. Nah terus yang C, batas untuk tidak digunakan lagi. Segi empatnya berwarna sama dengan lingkaran, itu tandanya jangan digunakan. Dan juga yang D itu dia harus dibuang. Segi empatnya lebih gelap. Nah di sini kuncinya pokoknya ketika kotakannya itu tuh warnanya lebih gelap atau sama dengan lingkaran, dia artinya no, tidak boleh digunakan gitu ya. Tapi kalau dia menggelap tapi masih lebih terang nih daripada yang lingkaran, oke digunakan boleh, tapi dia harus didahulukan daripada vaksin-vaksin yang lainnya gitu. Oke. Sorry sebentar. Oke, terus kalau misalnya lingkarannya masih oke, kotaknya masih oke juga, masih terang, oh berarti dia masih boleh digunakan, tapi masih boleh digunakan sampai batas kadaluarsanya, masih baik-baik aja disimpan. Nah, oke, tadi kasusnya adalah ketika yang A itu jumlahnya 10, yang B itu 5, yang C 4, yang D itu 2, batas apa pertanyaannya tadi? Manakah yang harus didahulukan? Berarti yang didahulukan adalah yang kategori B yang jumlahnya ada 5. Nanti kalau yang ditanya jumlah yang gini deh, aku tulis ya, sorry. A 10, kemudian B jumlahnya ada 5, kemudian C jumlahnya ada 4, kemudian D jumlahnya ada 2. Yang masih segera digunakan ini. Nah ini, yang ini harus dibuang, tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Nanti kalau yang ditanya yang tidak boleh digunakan, berarti yang total jumlah C dan D 4 dan 2, berarti totalnya ada 6 gitu. Oke, paham ya? Ini seperti ini itu udah 2 kali apa 3 kali keluar ya teman-teman. Jadi nanti kalian harus paham dulu konsepnya. Oh ini tuh kalau kayak gini tuh boleh digunakan. Oh kalau misalnya kayak gini tuh udah nggak boleh digunakan, kayak gitu. Oke teman-teman, gimana? Bisa dipahami? Ini aku crop dari, aku lupa kemarin yang pedoman vaksin itu aku pernah jelasin yang di bagian vaksin, nanti coba dicek ya teman-teman ya. Nah ini untuk soalnya aku kurang ngeh gitu. Kalau misalnya nanti ditanya jumlah gitu, berarti nanti yang masuk kategori C dan kategori D ya, itu yang tidak boleh digunakan. Tapi kalau ditanyakan jumlah yang segera digunakan, itu berarti kategori B. Oke, terus kalau misalnya yang masih bisa digunakan sampai expired, sampai kadaluarsa, berarti kategori A yang jumlahnya ada 10 gitu. Oke, sampai di sini dulu sekiranya bagaimana? Bisa dipahamin atau ada aku yang salah menyampaikan, atau kira-kira aku kecepetan atau aku banyak tiponya? Oke? Tidak ya? Cukup sampai di sini dulu. Ini 7 soal dulu yang aku bahas. Nanti teman-teman bisa lihat video-videoku yang lain ya. Aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videoku dari awal sampai akhir, sudah mensupport sudah mendukung channel aku, sudah like, komen, subscribe, ngajakin temennya gitu. Aku terima kasih banyak gitu. Semoga masih terus semangat untuk membuat konten ini. Mungkin frekuensinya tidak akan sesering dulu yang 2 minggu sekali, seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu saya update. Saya belum bisa menjanjikan, tapi insya Allah saya usahakan semoga konsisten. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Nanti apabila ada kesalahan atau aku salah ngucap atau aku salah jawab, nanti teman-teman chat di kolom komen ya. Insya Allah kalau misalnya komen itu saya balas bukan setiap komen sih. Kalau misalnya teman-teman mau ngasih masukan, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada koreksi, saya juga ucapkan terima kasih. Oke? Jangan lupa share ke teman-teman kalian, ajakin buat subscribe, ajakin buat nonton video-videoku gitu. Aku juga masih punya stok banyak sebenarnya, soal tipis-tipis model UK itu masih banyak, cuman aku belum ada waktu untuk merubah
menjadi soal. Ada soal OSCE juga, ada konsepnya, cuman belum ku edit juga. Insya Allah kalau misalnya aku luang, usahain buat bikin konten lagi yang berhubungan dengan OSCE dan UKAI gitu ya. Oke, terima kasih, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.